Salam damai Kristus, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita berjumpa kembali pada acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari ini. Saya Patricia Elsa sudah bersama dengan Romo Antonius Yuni Wimarto CM, yang akrab kita sapa dengan Romo Yuni. Saya juga ingin berkenalan dengan Romo Yuni karena ini pertama kali saya mendampingi Romo sebagai narasumber dari acara Oase Iya, Rohani Katolik. Apa kabar iya. Romo? Salam kenal Romo. Ya, kabar baik Mbak Elsa. Senang sekali ketemu Mbak Elsa pertama kali di edisi kali ini. Ya, Kesibukan sehari-hari apa Romo? Di paroki ataukah di tugas-tugas lain? ya, saya di paroki, pastor paroki di Tanjung Priuk, paroki Fransiskus Saverius. Ya, Oh, gitu. oke. Dan Romo, bagaimana dengan kondisi gereja pada saat ini? Ini kan kita sudah melewati pandemi ya Romo ya. Bagaimana Ya, animo ataupun umat, antusias umat, apakah masih tetap sama, bertambah atau seperti apa Romo? ya. Oh, baik ya. Jadi memang ya, setelah masa pandemi ini umat gembira sekali bisa berkumpul kembali seperti semula bersama dengan umat paroki, dengan warga-warga yang lain. Dan ya kegiatan peribadatan ataupun kategorial sudah mulai berjalan seperti semula. Jadi kita menyambut gembira, bersyukur bahwa pandemi sudah lewat dan kita bisa beraktivitas lagi seperti semula. Begitu Ya, Mbak Elsa. puji Tuhan Romo. Baik Romo, kita akan Amin. awali acara Oase Rohani Katolik ini. Pada hari ini merupakan pekan biasa ke-29 dan kita akan membukanya dengan doa pembuka bersama Romo Yuni. Romo silakan. Baik para pemirsa Oase Roni Katolik, mari kita semua bersama-sama mengarahkan hati kita untuk berdoa, mohon rahmat Tuhan agar di kesempatan ini kita bisa merenungkan sabda Tuhan dengan baik dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tritunggal, Ya Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami memuji dan meluluhkan nama-Mu dan bersyukur atas hidup baru yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu pada hari ini. Kami sungguh rindu akan firman-Mu yang menjadi santapan rohani bagi kami. Maka ya Allah, Tritunggal Yang Maha Kudus, tinggallah dan bersabdalah kepada kami pada hari ini. Semoga perjumpaan kami di hari ini mendatangkan pembaharuan, iman kami kau tambahkan, dan semangat kami kau kobarkan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang selalu gembira dalam melaksanakan tugas dan perutusan kami dimanapun kami berada. Berkatilah seluruh umat yang hadir di sini, para operator Oase Roni Katolik Keuskupan Agung Jakarta, dan kami putra-putrimu yang hadir di sini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada kesempatan pekan biasa ke-29 sebagai antifon pembuka. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa yang diberi lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 12 sampai dengan 18. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia.
Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seorang untuk menaatinya, kalian menjadi hamba orang itu? Bahwa kalian harus menaati dia, baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menimbun kita. Telah mengalir melanda kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan bacaan pertama dan Mazmur tanggapan. Marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas, bab 12 ayat 39 sampai dengan 48, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya. Haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya?
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk. Maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan Tuhan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Saudara sekalian, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Yuni untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, Pekan Biasa ke-29. Dan Romo Yuni tadi sudah membacakan bacaan Injil dari Injil Lukas. Kita akan ke bacaan pertama dahulu ya Romo ya, untuk Ya, apa yang bisa Romo sampaikan, inspirasi pewartaan yang dapat Romo Yuni sampaikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar acara Oase Rohani Katolik. Romo silakan Romo. iya. Baik, makasih Mbak Elsa. Senang sekali bertemu dengan Mbak Elsa, teman-teman OAS Sorone Katolik. Saya berharap teman-teman pemirsa OAS Sorone Katolik tetap Katolik. Ya, sampai kapanpun juga. Amin. Nah, amin. Tandanya orang Katolik ialah selalu ada waktu. Selalu meluangkan waktu untuk Tuhan dengan ya mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan pembacaan sabda Tuhan, ataupun membaca sendiri. Nah ini. Jadi dua-duanya sangat penting untuk kita lakukan sebagai orang Katolik, karena sabda Tuhan itu ibaratnya makanan kita sehari-hari. Jadi orang tidak cukup hanya makan dan minum setiap hari, sehari 3 kali, tapi baik pula kalau kita juga menjadikan sabda Tuhan itu sebagai santapan jiwa kita. Nah, para pemirsa, sebagaimana kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun ke-30, Paus itu meresmikan uh, katekismus, ajaran Gereja Katolik yang resmi. Harapan kami, moga-moga selain kita membaca kitab suci, itu juga mempunyai kegemaran membaca katekismus Gereja Katolik. Supaya diperkaya iman kita dan pula ya hidup kita menjadi semakin indah, semakin bermutu, dan semakin Katolik. Nah, para pemirsa OAS Sorone Katolik, dari bacaan pertama tadi yang diambil dari surat Paulus kepada umat di Roma, bab 6 ayat 12 sampai 18. Kita tahu bahwa Paulus ini berbicara sebagai orang yang pernah menjadi orang Farisi. Bahkan pula dapat dikatakan dia adalah mantan orang Farisi. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka dia lalu bertobat
lalu dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa, semangatnya, dan juga surat-suratnya itu dapat kita baca dalam Perjanjian Baru. Nah, ini sharingnya Paulus, ya. Paulus itu mengatakan bahwa dulu hukum Taurat itu terasa mengikat, terasa membelenggu banyak orang, membelenggu umat manusia. Lalu orang merasa menjadi budak dosa dan akhirnya mati. Nah, ini yang poin yang ingin saya katakan. Lalu juga sebaliknya setelah berjumpa dengan Yesus, dia mengalami hidup baru. Nah, ini hidup baru karena Yesus itu ternyata sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh menderita, wafat, dan bangkit, lalu hidup kembali, ya, lalu menjumpai Paulus. Para pemirsa yang terkasih, ini berarti kita pun yang sudah menerima sakramen baptis, kita semua menjadi manusia baru, manusia Kristus. Maka tentu cara hidup kita juga tentu diwarnai, ya, oleh Yesus Kristus yang telah menjadikan kita manusia baru, manusia dalam Kristus. Nah, lalu kita tentu mengalami hidup secara kekristenan. Jadi hidup secara kekristenan ini bukan sebuah pengalaman emosional, romantis gitu, ya. Tapi justru kita mulai hidup menjalani jalan hidup untuk menggapai kesempurnaan seperti Kristus. Nah, ini jadi bukan sebuah pengalaman emosional kekristenan itu, sebaliknya suatu jalan hidup yang harus kita jalani, kita hidupi dalam keseharian kita. Nah, lalu menjadi orang Kristen bukan untuk menikmati suatu pengalaman, bagaimanapun hebatnya, ya, bagaimanapun romantisnya, syahdunya, namun jangan hanya berhenti di sana. Ketika kita di gereja mendengarkan paduan suara yang bagus, indah, ya, menggetarkan hati, sakral, ya. Lalu tentu kita tidak hanya berhenti di sana. Sebaliknya kita perlu pula menyatakannya dalam tindakan-tindakan yang terpuji dan mendatangkan rahmat-rahmat yang kita perlukan. Jadi para saudara terkasih, kalau kita ke gereja mungkin kita mendengarkan khotbah yang bagus, suara kor yang hebat, yang luar biasa, 4 suara dan seterusnya. Lalu kita merasa wah terpaku di sana, lalu terpesona dan sebagainya. Tapi kita harus justru melanjutkannya itu di dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Nah, Bapak, Ibu, dan para pemirsa Australia Katolik, Allah itu, ya, tak dapat bekerja tanpa manusia. Nah, ini. Jadi Allah itu tak dapat bekerja tanpa manusia. Bila Allah mau berbicara, maka mencari orang yang mau untuk mengucapkannya. Nah, ini. Yesus pun juga demikian. Yesus itu sekarang tidak punya lagi mulut untuk berbicara, tapi mencari orang yang bisa, yang mau mengatakan suara Kristus. Maka meminjam mulut-mulut kita untuk menyampaikan suara Tuhan. Juga Yesus Kristus juga tidak punya kaki dan tangan lagi. Maka mencari siapa yang mau kaki dan tangannya dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Nah, kalau begitu, para teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian, Tuhan pun sampai hari ini membutuhkan diri kita.
mulut kita, kaki tangan kita untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Tapi jangan lupa loh ya, jangan lupa ternyata dosa pun juga mencari orang. Nah ini, jadi kita jangan lupa bahwa dosa pun juga mengincar ya, mengincar banyak orang atau kita semua untuk mencari siapa yang lengah. Maka mulut kita pun juga dipakai oleh dosa itu, kaki tangan kita juga dipakai oleh dosa itu. Nah, itulah maka Paulus itu mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua itu diingatkan kita sudah menjadi manusia baru, maka hendaknya diri kitalah yang selalu menyatu dengan Kristus, menyediakan diri kita masing-masing untuk menjadi um, ya berkat bagi orang-orang melalui mulut kita, kaki tangan kita untuk menyampaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu untuk menyelamatkan banyak orang. Begitu Mbak Elsa, kurang lebihnya dari bacaan pertama ini. Iya, Romo, terima kasih. Eh, saya ingin menanggapi tadi Romo menyebutkan bahwa kita sudah dibebaskan dari hamba dosa menjadi manusia baru. Seperti itu. Ini saya juga baca di kalimat terakhir dari perkataan Paulus, kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran atau manusia baru. Hal-hal praktis apa, hal-hal keseharian apa yang bisa kita lakukan, Romo? Contoh-contohnya seperti apa, Romo? Ya, baik. Pertanyaan bagus, menarik sekali untuk kita semua. Kita semua setiap hari, setiap saat itu berada pada pilihan-pilihan. Ya, pilihan-pilihan yang membawa kita kepada berikutnya. Begitu aku memilih, begitu bangun pagi, aku mau mengerjakan pekerjaanku yang pertama kali, ialah berdoa misalnya, atau meditasi misalnya. Maka setelah itu kemudian kita menjalankan dengan baik. Setelah berdoa kemudian mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu juga setelah itu bertemu dengan teman-teman, aku mau menjadi berkat bagi orang lain dengan sapaan-sapaanku yang baik ya, memuji, mendukung dan menyemangati. Atau sebaliknya kita memilih bangun pagi, aduh masih pagi, panas, bobo aja deh itu ya. Jadi kita berada pilihan-pilihan yang membawa kita kepada berikutnya. Maka kita semua diingatkan, pilihlah yang terbaik. Atau menyerahkan diri kepada Allah dengan menjadi senjata Allah. Atau sebaliknya, berserah pada iblis dengan menjadi senjata untuk berbuat dosa. Nah, teman, inilah kita setiap saat, setiap hari, kita ini berada di antara dua pilihan-pilihan semacam ini. Maka begitu kita memilih yang baik dan benar, ini harus dipertahankan agar hidup kita menyerupai Kristus. Sebaliknya, manakala kita terjebak dalam dosa, ayo deh segera berhenti, ya, segera bertobat kembali ke jalan Tuhan, tidak merasa berkecil hati atau tidak putus asa, ya. Sebaliknya kita itu sekali lagi diingatkan bahwa kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan berada di dalam rahmat dan anugerah Allah. Begitu kita bertobat, maka kita semua terbuka pintu kita semua untuk melanjutkan karya-karya Tuhan. Jadi dari yang sederhana, ya toh, menolong orang, membantu orang, mendengarkan orang, memuji, menyemangati anak-anak kita, ya itulah jalan Tuhan yang terbuka untuk kita. Begitu Mbak Elsa. Iya, jadi ada keseimbangan dalam hidup kita. Kita menjalani hidup sehari-hari ada keseimbangan ya, Romo ya. Tidak Iya, ada hanya keseimbangan. memperhatikan dari sisi rohani saja, seperti berdoa, membaca kitab suci, ataupun ikut Ya, kegiatan-kegiatan lingkungan, tapi kita juga bisa melakukan hal-hal kebaikan bagi sesama. Seperti tadi yang Romo iya, sampaikan,
menolong Iya, orang lain, ataupun menyapa teman kita yang mungkin sedang kesusahan seperti itu ya Romo ya. iya, betul Baik betul Romo, ya. terima kasih banyak. Dan Romo, Ya, kita akan jeda sesaat dulu sebelum nanti kita gitu. lanjutkan untuk masuk ke Oke, bacaan Injil. Dan sahabat ya. Oase Rohani Katolik, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik, kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, bersama dengan Romo Antonius, Yuni Wimarto CM, dan saya Patricia Alsa. Tadi pada sesi pertama, Romo sudah memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan sekarang, Romo akan memberikan kabar baik Injil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Ini bacaan Injil hari ini cukup panjang ya Romo ya. Iya, Iya. ya, ya. Hal-hal Baik. menarik apa dan inspirasi apa yang dapat Romo sampaikan Romo dari bacaan Injil pada hari Ya, ini? ya. Baik, terima kasih para pemirsa Wasaroni Katolik dimanapun Anda berada. Harapan saya semuanya sehat, gembira, dan bahagia. Satu poin yang ingin saya garis bawahi dari yang pertama tadi ialah bahwa melalui baptis kita tidak lagi memikirkan, tidak lagi berbuat dosa, tetapi justru hidup dalam kekudusan dari waktu ke waktu, selalu melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Itulah fokus yang kita harus lakukan supaya kita semua hidup kita ini berkenan pada Allah. Nah, di sesi kedua ini kita akan bersama-sama merenungkan Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Nah, beberapa hari yang lalu kan gereja merayakan Santo Lukas, pengarah Injil. Nah, kalau kita melihat Injil Lukas ini Injil yang sangat-sangat lengkap dibanding dengan Injil yang lain. Dan Lukas itu bersahabat dengan Paulus. Ya, Paulus itu bersahabat dengan Lukas. Bahkan Lukas itu kerap kali mengunjungi Paulus ketika dalam penjara. Jadi Paulus itu pernah juga ditangkap, dijebloskan ke penjara. Lukas rajin berkunjung, mendengarkan sharingnya Paulus tentang Yesus, mencatat ya, lalu diabadikanlah dalam Injilnya, Injil Lukas itu. Seperti kita tahu bahwa Lukas itu kan seorang tabib, atau kalau sekarang ya seorang dokter. Tentu dia punya skema atau kerangka berpikir itu sebagai orang yang terdidik, yang tahu persis dan detail sekali dia itu mengabadikan apa-apa yang diceritakan Paulus ya berdasarkan pula Injil Markus. Maka dari Injil Lukas itulah maka kita tahu kisah tentang Sakius, pasti orang tahu kisahnya kayak apa sih Sakius itu, pengalaman bertemu Yesus. Juga kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Detail sekali ya cara dia mengungkapkannya. Terutama tentang orang yang hilang ya, anaknya hilang, itu juga detail sekali. Itulah seorang Lukas yang begitu jeli, begitu teliti dalam mengisahkan hidup Yesus dalam Injilnya. Nah, di Injil kali ini, Yesus itu mengatakan, camkanlah baik-baik. Nah ini, berarti memang Yesus itu sungguh-sungguh serius. Tentang apa? Tentang kewaspadaan. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan pencuri itu memporak-porandakan rumahnya. Ini mengatakan bahwa orang itu selalu harus selalu waspada.
selalu siap sedia. Hendaknya kalian juga siap sedia, karena anak manusia akan datang pada saat yang tak disangka-sangka. Teman, inilah yang mau dikatakan oleh Yesus, yaitu bahwa kita semua nggak tahu kapan anak manusia akan datang. Ingat bahwa kita ini hidup di dunia ini hanya sementara saja, tidak lama. Hidup itu hanya laksana yang berlalu, sit gitu ya, atau seperti rumput yang pagi seger, ya toh, sore layu. Orang Jawa bilang, urip iku musak mau mampir ngombe dan makan tentu juga. Maka kalau hidup ini sementara, kita semua diingatkan untuk selalu waspada. Nah, lalu Yesus memberikan pengajaran berikutnya tentang seorang pelayan yang dipercaya untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di rumah tuannya itu. Teman, ada sikap dasar di sini, rupanya juga menjadi kecenderungan kita pula, manakala ada pimpinan ada di tempat, wah kerjanya bukan main, ya toh. Sedemikian rapi, sedemikian tekun, tetapi manakala pimpinannya atau tuannya itu tidak di tempat, lalu mulai santai, mulai ya macam-macam lah ulahnya itu. Mumpung bos nggak ada, mumpung pimpinan nggak ada, tuan rumah nggak ada, lalu mulai berbuat semaunya. Nah, lalu digambarkan ada dua macam ya, pelayan yang bijaksana dan yang tidak bijaksana. Yang bijaksana itu selalu melakukan semuanya itu tepat waktunya. Syukur-syukur sebelum deadline udah selesai. Bisa mengerjakan pekerjaan yang lain yang mendatangkan kegembiraan ya bagi yang lain. Sebaliknya, yang tidak bijaksana itu malah santai, nunda-nunda, besok aja deh, masih tar tuannya akan datang besok, alah sekarang dah, relax dulu, ngobrol-ngobrol dulu, cangkruan dulu, lalu macam bermalas-malasan. Nah, inilah sikap yang perlu diperhatikan oleh kita semua, manakala mungkin juga ada yang mempunyai pengalaman semacam ini. Maka Yesus mengatakan bahwa siapa punya banyak akan dituntut banyak. Sebaliknya yang tidak, apa yang ada akan diambil. Artinya ialah bahwa kita semua itu diajak untuk sungguh-sungguh menjalani hidup ini sebagai orang pengikut Kristus, makanya selalu bijaksana ya melakukan apapun yang menjadi tugasnya, lalu dikerjakan dengan gembira, dengan sepenuh hati. Nah, sebaliknya tidak jarang kita ini selalu menunda. Besok saja deh, besok aja deh, besok aja deh. Inilah godaan besar bagi kita semua, karena manakala mengalami hal semacam ini, kita semua diingatkan, awas, hati-hati, kalau suka nunda-nunda, biasanya akan jadi lupa, lalu akhirnya bikin alasan-alasan, menyalahkan orang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka para pemirsa Rohani Katolik terkasih, Anda dan saya sudah menjadi manusia baru, manusia Kristus. Ayo kita manfaatkan waktu kita yang hanya sementara ini untuk berbuat baik, untuk menjadi pembawa damai bagi yang lain, menolong sesama kita. Dan juga kita sungguh menjadi manusia Kristus. Begitu pesan dari Injil pada hari ini, Mbak Elsa. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Romo, tadi Romo menyinggung dan juga dari pesan dari Yesus ini bahwa kita harus berjaga-jaga dan bersikap waspada, Romo. Ya. Terkadang kan kita memang waspada itu kan mungkin maksudnya menjalani kehidupan rohani, kehidupan kita itu dengan sebaik-baiknya dan tadi seperti perumpamaan seperti hamba yang bekerja itu kalau tidak diawasi sama bosnya, hambanya sembarangan gitu kan kerjanya nggak bagus. Ya. Yang ingin saya tanyakan Romo,
sampai sejauh mana kita harus bersikap berjaga-jaga, Romo, dalam kita menjalani hidup sehari-hari. Apakah apakah kita boleh juga kita menyamakan diri kita, maksudnya gini, kita bersenang-senang, terus dari itu kita tetap mengingat kesenangan kita itu jangan berlebihan. Ataukah mungkin kita memberikan diri kita sepenuhnya, seutuhnya, misalkan melakukan banyak pelayanan-pelayanan. Ya, Jadi waspada dan berjaga-jaganya itu seperti apa, Romo? Sampai ya, kita tuh baik ya, benar-benar dibilang menjadi hamba yang baik. ya. Baik, makasih. Begini, tadi saya katakan bahwa kita ini hidup di dunia ini kan sementara saja. Maka semuanya itu ada waktunya. Nah ini, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk makan dan bersenang-senang. Nah, dikala kita semua berada di waktu bekerja, maka bekerja semaksimal mungkin. Walaupun tidak ada pimpinan, tidak ada bos, tidak ada tuannya, maka pekerjaannya diselesaikan dengan gembira hati. Nah, inilah yang seringkali menjadi kecenderungan kita ini seringkali mumpung kalau ada bos ya kerja dengan baik, kalau enggak lalu seenak sendiri. Lalu digambarkan suka memukuli hamba-hamba yang lain, mabuk-mabukan, rileks, santai, nah kesantai terus, nah akhirnya tidak selesai. Nah inilah teman-teman sekalian, saya mengatakan bahwa hidup ini kan ada tujuannya. Nah, tujuannya itu kala-kala ya tercapai, kala-kala ya enggak. Nah, kenapa enggak tercapai? Nah, karena ini, jadi ada sikap penunda-nunda inilah yang lalu akhirnya menjadi alasan untuk mengatakan bahwa ya entah kurang waktu, menyalahkan orang lain. Nah, inilah yang perlu kita sikapi dengan baik dan benar. Maka selagi kita waktunya kerja, bekerja dengan semaksimal mungkin, waktu istirahat ya istirahat. Jadi tidak dicampur adukan begitu. Itu ya Mbak Elsa. Ya, jadi tahu apa prioritas, mana bukan, mana Iya, ya, kita harus betul-betul ya. bekerja keras, bagaimana kita juga bisa Mm-mm. Iya, iya. beristirahat gitu ya, Romo ya, Mm-mm. tidak Iya, ya, memforsir. gitu. Uh-uh. Ya, Baik, Romo, sebagai pesan terakhir, bukan pesan terakhir, sebagai intisari ataupun kesimpulan dari bacaan-bacaan pada hari ini, Romo. ya. Ya, baik. Para pemirsa Rohani Oase Rohani Katolik, saya mau menggandengkan antara bacaan yang pertama dan Injil. Pertama ialah bahwa kita ini sudah menjadi manusia baru. Maka tentu orang perlu harus berwaspada karena dosa pun juga berkeliling seperti ya harimau Ingat. atau macan yang mengaum-ngaum Hmm. mencari siapa yang dilulurnya. Jangan sampai kita lengah. Kita tetap menjadi murid Yesus yang bermutu. Kedua ialah Anda dan saya masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu selalu memelihara rahmat panggilan kekristenan ini menjadi orang Katolik yang bermutu. Mana-mana menjadi pembawa damai, kemana-mana selalu mewujudkan apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini, yaitu supaya kita semua berjaga-jaga dan selalu mana-mana berbuat baik. Nah, teman, Kak Aji di dalam Arakdasnya itu, yaitu dengan harapan supaya seluruh umat Katolik itu selalu tekun mengasihi, ya mengasihi berarti mau peduli pada orang lain, peduli orang mau keluar dari zona nyaman, ya lalu berani membantu, berani kehilangan miliknya, untuk ikut mensejahterakan orang lain. Apalagi teman-teman yang mengalami kekurangan atau ketidakmampuan, kita mau berbagi. Dan lalu akhirnya kita bersaksi bahwa inilah kita ini orang Katolik itu
kemana-mana selalu menjadi pembawa damai, dan kemana-mana selalu menjadi berkat bagi yang lain, sekecil apapun. Nah, ini. Itulah Mbak Elsa, harapan kami teman-teman, para pemirsa Awas Suara Katolik, selalu berupaya sekecil apapun, ayo kita lakukan. In the name of God, in the name of Jesus. Karena nama Yesus kita semua melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Demikian Mbak Elsa. Ya, amin Romo semuanya. Kita aminkan. Iya, ya. Baik Romo, terima kasih banyak sudah memberikan waktu dan juga buah pikir untuk yang pasti meneguhkan, memberikan harapan, dan juga mengingatkan kepada seluruh Iya. umat Katolik ataupun siapa saja yang menyaksikan acara Oase Rohani Katolik ini, yang menyaksikan ataupun mendengarkan siaran dari kami. Baik Romo, kita akan mengakhiri acara ini, tapi sebelumnya kita mohon doa dan berkat melalui Romo Yuni CM. Ya, baik. Para pemirsa Awas Rohani Katolik, setelah kita semua mendengarkan pembacaan Sabda Tuhan, merenungkannya, mari kita semua kembali mengarahkan hati kepada Tuhan dan berdoa. Ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur atas waktu yang boleh kami manfaatkan untuk sejenak berhenti dari rutinitas kami untuk mendengarkan sabdamu dan merenungkannya bersama, serta berusaha melakukan pembaharuan dalam hidup kami. Bantulah kami, ya Tuhan, agar kami mampu pula melakukan perubahan, pertobatan, dan pembaharuan hidup kami, agar hidup kami semakin hari semakin mencerminkan bahwa kami semua adalah murid-murid Kristus. Semoga hidup kami senantiasa mencerminkan sikap seorang Katolik yang selalu waspada dan berjaga-jaga dengan berbuat baik dimanapun kami berada. Lebih-lebih, ia mendatangkan keselamatan, damai, dan sejahtera. Berkatilah diri kami, tubuh kami, kaki dan tangan kami, serta hati dan mulut kami, agar senantiasa mendatangkan selalu damai dan sejahtera demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang Sekarang dan dan selama-lamanya. selama-lamanya. Dengan renungan Oase Rohani Katolik ini, kita semua dimanapun berada diberkati oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Yuni dan sahabat Oase Rohani Katolik. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan juga tetap jaga hati supaya kita mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Dan kalaupun pada saat ini Anda mengalami kesulitan ataupun mungkin sedang mengalami sakit, semoga dengan menyaksikan, mendengarkan acara Oase Rohani Katolik lewat Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta, dan pada hari ini Romo Antonius Yuni Wimarto CM sudah memberikan dukungan dan juga semangat. Semoga kita semua selalu mempunyai iman, harapan, dan kasih. Kita berjumpa kesempatan lain. Sampai jumpa.